الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Tadi kita telah mendengarkan beberapa penjelasan terkait himbauan-himbauan waliul amr kita yang semoga Allah berikan taufik untuk semua kebaikan dan Allah jauhkan dari waliul amr segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Perlu disosialisasikan dan diketahui oleh teman-teman tulab dan para pelajar, santri dan para mudarrisin dan juga para pengurus serta para wali santri dan yang lainnya, bahwa dalam rangka itu semua ma'had telah melakukan beberapa upaya dan langkah-langkah setelah melalui proses diskusi yang panjang hari ini sejak tadi pukul 8:30 pagi berakhir pukul 4:15 sore, dan rapat 2 hari yang lalu sejak 5:30 pagi hingga menjelang pukul 9 pagi, dan diskusi-diskusi melalui grup-grup yang ada, dihadiri oleh asatidzah, dihadiri oleh para pengurus dan tim dokter, dengan tetap berkoordinasi dengan beberapa asatidzah lainnya dan tim dokter di kota lain. Ini sengaja saya sebutkan bahwa apa yang kita sampaikan hari ini adalah sebuah hasil diskusi panjang berdasarkan maklumat dan data-data resmi dari waliul amr, bukan sebuah atau keputusan-keputusan dan kebijakan hasil obrolan atau hasil informasi yang statusnya qila wa qal, katanya. Ini penting diketahui. Karena itu, Ana berharap semua yang mendengar ini, pertama harapan untuk antum benar-benar memahami langkah-langkah yang diambil ini adalah langkah-langkah yang diupayakan untuk seilmiah mungkin. Antum harus memahami itu. Bukan maknanya bahwa kebijakan-kebijakan ini semuanya pasti benar. Karena itu semua adalah ijtihad. Beberapa waktu yang lalu kita telah sebutkan contoh terjadinya musyawarah dan ijtihad-ijtihad yang terjadi pada salaf. Salah satunya adalah peristiwa yang langsung dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Terjadi di situ akhd wa rad, diskusi saling memberikan pendapat dan usulannya. Terjadi beberapa perbedaan pandang sehingga akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengambil keputusan. Suasana genting, suasana serius. Sampai-sampai Amirul Mukminin khalifah pada waktu itu mengurungkan niat salah satu program kerja pemerintah khilafah pada waktu itu, mengunjungi salah satu wilayah kekuasaannya untuk sebuah urusan penting, dibatalkan demi sebuah maslahat yang diinginkan dan mafsadah yang dikhawatirkan. Maka Amirul Mukminin mengambil langkah-langkah yang sudah antum dengarkan bersama dalam kajian itu. Maka bagi teman-teman, ini harapan kedua, jika ada teman-teman yang melihat, baik teman-teman tulab, mutazawijun, para pengurus atau para asatidzah dan tim dokter baik yang ada di sini ataupun asatidzah dan tim dokter yang ada di kota lain, jika mendapati ada kebijakan ini yang menyelisihi jelas-jelas Al-Quran was Sunnah wal manhajus salafi,
Maka sampaikan itu dengan ilmiah, dengan cara yang baik, jangan cara yang jauh dari ilmu, jangan cara yang berdiri di atas qila wa qal, informasi yang statusnya katanya dan katanya. Jangan pula kemudian disikapi dengan cara yang mengandung unsur provokasi, ya, unsur provokasi. Nah, tolong akhlak-akhlak seperti itu dihindarkan. Ya, contoh nih, biar lebih jelas. Sepulang dari majelis ini ada obrolan, baik per lisan ataupun melalui grup-grup WA dan Telegram. Ada yang ngucapin nih, itu sih berlebihan. Tiba-tiba ada di antara antum yang terpengaruh, iya ya berlebihan. Enggak pakai tanya, apanya yang berlebihan? Akhi, antum tadi mengatakan bahwa itu berlebihan. Afwan, tolong jelaskan secara ilmiah sisi-sisi berlebihannya, baik dari sisi syariat maupun dari medis. Kalau dia tidak bisa menyebutkan, itu adalah fakta. Antum? Antum jangan jadi orang yang mudah goyah. Keluar dari sini ada yang, wah itu sih terlalu itu, enggak apa-apa itu begini. Langsung antum tanya. Jazakallah khair. Nah, antum nampaknya orang yang peduli nih. Nah, ya, sampai berani bicara sesuatu yang bukan bidangnya antum karena kepedulian yang tinggi. Ya. Afwan, antum mengatakan itu berlebihan, tolong jelaskan ke ana. Sisi berlebihannya dari mana? Baik secara syar'i, monggo jelaskan, mungkin ada fatwa ulama, ada dalil Quran ataupun sunnah. Enggak ya, itu memang berlebihan. Apa berlebihannya? Secara medis, antum bisa mempertanggungjawabkan? Enggak bisa, itu fakta. Dan ini sering terjadi. Pembahasan-pembahasan yang kadang enggak sesuai dengan hawa nafsu seseorang, atau pembahasan yang enggak dijangkau oleh dia tiba-tiba memberi penilaian-penilaian yang jauh dari bimbingan ilmu. Maka saya himbau semua pihak, siapapun yang melihat ada 1, 2, 3, 10 poin yang disampaikan di sini tidak sesuai dengan Al-Quran was sunnah atau manhajus salafi, tidak sesuai dengan ketentuan ilmu medis, monggo. Kalau medis bisa disampaikan, ada tim KKM Kiswa, para dokter kita, sampaikan kepada beliau-beliau. Nanti beliau-beliau akan mengolahnya kembali untuk jadi bahan evaluasi. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau itu terkait medis. Kalau terkait tentang hukum-hukum syar'i, maka tafadhal, asatidzah terbuka jika ada masukan-masukan. Ana penting mengingatkan ini karena kalau sudah masa-masa fitnah itu banyak orang mau berbicara. Al-fattanun muncul. Ya, barakallahu fikum. Ummahat juga demikian, hati-hati di melalui grup-grup kalian. Ya, jangan sibukkan dengan qila wa qal. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara yang penting disosialisasikan tadi terkait tentang daurah-daurah sudah disampaikan. Perlu diketahui bahwa ma'had akhirnya mengambil kebijakan pembenahan dan pengaturan ulang jadwal-jadwal belajar. Ya. Dari durasi waktunya dan kuantitas pelajarannya. Dan itu nanti akan diumumkan insyaallah. Ya. Semisal anak-anak takhusus dan tahfiz akan dihentikan semua kegiatan belajar jam 8.30 atau 20.30 malam. Setelah itu tidak ada pelajaran lagi, tidak ada kegiatan, istirahat. Nah, madrasah misalkan hari-hari ini akan dipulangkan bersama selesainya sholat duhur. Setelah itu pulang ke rumah dan tidak lagi kembali ke pondok. Kecuali yang ingin melaksanakan sholat asar kemudian pulang dan melakukan tasmi' di rumah masing-masing ba'dal asar. Bagaimana caranya tasmi', berapa lama durasi waktunya nanti akan diumumkan oleh madrasah. Nah,
Dan ada yang sifatnya internal di pendidikan nanti akan diambil sebagai kebijakan. Antara lain mungkin antum melihat pemandangan baru di masjid ini, yaitu tidak adanya rak-rak mushaf di depan, di shaf ketiga, shaf keenam, ya, tidak ada lagi. Karena memang diambil kebijakan masjid dikosongkan dari semua sarana yang akan menjadi sentuhan bersama. Ya, sentuhan bersama. Ini megang mushaf yang tadi, datang lagi pegang mushaf yang ini, dan seterusnya. Semua itu dibersihkan. Mushaf-mushaf yang ada sudah dimasukkan ke karton-karton dan sudah didisinfektan, sudah dibersihkan dari virus-virus dan bakteri. Baru dimasukkan karton. Nah, disimpan. Sehingga diharapkan teman-teman yang ingin membaca Al-Quran punya mushaf sendiri-sendiri. Punya mushaf sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa langkah yang diambil, termasuk adanya rencana ujian hifdzul Quran yang akan mengumpulkan ratusan orang berdekatan, ya, bersentuhan dan seterusnya. Untuk sementara ujian hifdzul Quran banin dan banat yang sedianya akan diadakan hari Selasa dan Rabu, ya, nah, akan ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan sekarang. Nah, barakallahu fikum. Tetapi di situ akan ada kegiatan-kegiatan para tulab yang akan menggantikan hal itu. Begitu juga Ma'had akan mengambil tindakan kegiatan olahraga dan ekstra yang melampaui batas, yang menguras tenaga banyak. Sekali lagi, yang menguras tenaga sehingga dia kelelahan, sehingga daya tahan tubuhnya berkurang, maka itu juga akan dibatasin untuk sementara waktu. Wah Ustaz, anak pingin senang main futsal, masa nggak boleh? Boleh olahraga tapi yang ringan. Wah anak eman kalau nggak main bela diri ini itu, silahkan, boleh, tapi ada batasannya, durasinya dan jenis gerakan-gerakannya. Sementara waktu akan dibatasi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Anda berharap nanti tim logistik Pak Arif Usman dan timnya bisa menjumpai Ustaz Arif, Ustaz Abdurrahman Bia dan yang semisalnya. Mohon penjelasan, jazakallah khair, ini ada pertanyaan penting menunjukkan kepedulian juga. Mohon solusi terkait kegiatan penelponan. Karena di Ma'had kita satu handphone digunakan oleh banyak orang. Nah, apakah dihentikan penelponan? Stres nanti santrinya. Nah, apalagi santri yang masih afwan saja, ya. Kalau bahasanya orang Jawa itu masih mbok-mboken. Tahu mbok-mboken? Nah, katanya orang Hadramut walad ummuh ini. Nah, Ustaz salah, Ustaz jar apa idhaf mudhaf ilaihi majrur. Ini enggak bicara majrur wala mansub. Nah, ya. Walad ummihi, Ustaz Lukman tuh enggak tahu nahwu, itu salah. Walad ummuh katanya. Walad ummuhu. Nah, walad ummu ini maksudnya buat anak kecil yang sebentar-bentar nangis, sebentar-bentar ummi. Nah, itu kalau anak laki dibilang walad ummu, kamu di walad ummu, nangis dia karena itu hinaan. Ya, artinya masih mbok-mboken. Ya, sedikit-sedikit ummi, sedikit-sedikit ummi. Nah, ini bisa stres dia kalau dilarang nelpon. Ya. Umminya juga yang model kanak-kanakan. Ya, kalau tadi mbok-mboken, ini ummi yang kekanak-kanakan, ya, juga bisa stres kalau dilarang nelpon ke anaknya. Ya, ini penting. Maka Ma'had tetap memfasilitasi dengan cara handphone yang dipakai akan melalui proses sterilisasi. Gimana dok kira-kira? Bisa nggak dilakukan? Fadhol. Ini tanya kepada ahlinya dulu. Monggo dok. Bisa nggak itu kira-kira? Ya mungkin tadi sebagian sudah ada himbauan dari kementerian juga untuk membersihkan bagian-bagian yang biasa digunakan, dipegang ya oleh tangan, termasuk HP. Mungkin akan ada upaya untuk secara berkala dalam tiap hari, baik itu minimal, di situ sebutkan minimal 1 kali dalam sehari untuk membersihkan dengan desinfektan alat-alat tersebut dari sentuhannya, karena akibat disentuh oleh banyak orang kan, jadi dia didesinfeksi ya, dibersihkan dengan desinfektan minimal 1 kali atau sampai 2 kali ya, untuk menghindari penyebaran virus atau penularan virus. Jadi memungkinkan dok ya, HP setelah dipakai oleh anak A
didisinfeksi secara berkala, jadi mungkin sehari 1 kali atau 2 kali atau gitu. setiap selesai kan dipakai nih telinga. Assalamualaikum Abi Umi, nelpon 10 menit. Nah, kira-kira perlu setiap ganti diusap gitu Dok, insyaallah. Bisa, insyaallah. Saya tidak merusak untuk mikrofonnya itu tadi. Gimana kira-kira, ada yang bisa Dr. Jamil? Dr. Jamil, boleh nggak gitu? HP dihapus dengan bisa ya, dibersihkan. Nah, kalau disemprotkan nanti malah nggak perlu CTPS kan kalau ini kan. Bisa, insyaallah. Diusap dengan apa? Diusap dengan ini. Nanti akan diatur caranya, jangan khawatir anak-anak tahfidz yang soleh-soleh. Nah, insya Allah akan dibahas oleh tim tahfidz bersama tim dokter. Nanti jawabannya apapun kalau anak soleh menerima. Nah, tafadhal Abu Zaid. Boleh nanti diusulkan caranya. Jazakallah khair Abu Zaid, Allah barik fik. Mengusulkan nanti bisa disampaikan ya, jangan langsung ke tim dokter. Boleh dibungkus plastik bisa. Nah, ini ada rupanya yang demen bakaran ini. Nah, tahu demen bakaran? Demen yang dibakar-bakar sampai tanya, Afwan Ustadz, Afwan Pak Dokter, ya, karena pematerinya 2, Pak Dokter dengan Pak Ustadz. Bagaimana kalau daging yang hendak dibakar kita masak dulu hingga matang baru dibakar? Gimana Dok? Boleh? Dimasak, godok, mateng, baru dibakar. Ya mungkin tadi disebutkan kalau yang langsung dibakar ya, langsung kan kebanyakan makanan-makanan yang enak itu kan dibakar langsung ya. Mereka karena untuk ada orang yang enggak pengen sensasi untuk merasakan setengah matang itu tadi. Ya. Nah, itu kalau, secara medis Dok ya. Ya. Kalau yang setengah matang itu yang dikhawatirkan. Kalau yang digodok baru dibakar itu lepas insyaallah. Ya, karena kan sudah dimatikan virusnya dengan penggodokan itu tadi atau perebusan atau dikukus lebih dulu baru dibakar. Itu kan dia lebih matang. Ini saran dokter, tapi ana beri kesempatan kepada Pak Arif Usman. Kira-kira dagingnya sudah digodok matang gimana? Bisa dibakar? Karena lihat antum tersenyum soalnya. Ini logistik ini. Nah, bisa ya, digodok matang terus dibakar gitu. Masya Allah. Nah. Bagaimana jika murojaah bersama atau saling meminjamkan kitab atau buku? Boleh, asal kitabnya atau bukunya sudah dibersihkan, didisinfeksi namanya ya. Nah, dengan bahan disinfektan dibersihkan, seret. Boleh, tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Tapi kalau terpaksa dibersihkan dulu. Kemudian karena itu tadi ada himbauan di madrasah, insyaallah bahwa sementara ini akan sementara waktu ditiadakan yang namanya bukom, buku komunikasi. Nah, nanti akan diganti dengan sistem komunikasi melalui SMS atau sejenisnya. Nah, begitu juga taklim di beberapa kota sekitar kita untuk sementara waktu dihindarkan. Gimana Ustaz, masa nggak taklim? Siapa yang bilang nggak taklim? Taklim. Nah, toh radio streaming insya Allah bukan menjadi sarana virus corona. Nah, wallahu alam kalau nanti virusnya tambah pinter. Ya, hatta gelombang radio bisa dijadikan ini. Ya. Bisa mengikuti melalui radio streaming. Nah. Lalu bagaimana sabar? Kita sedang terus mengolah dan menggodok kebijakan-kebijakan. Jadi kemungkinan nanti akan ada pengumuman-pengumuman berlanjut. Demikian pemerintah menghimbau untuk terus berkesinambungan sesuai dengan perkembangan.
Afwan, terkait handuk-handuk tolabah, apakah tidak mengalami permasalahan? Bisa mengalami permasalahan. Kalau pertanyaannya gini, apa bisa mengalami permasalahan? Sangat bisa. Nah, ya, ditumpuk-tumpuk bareng, ya bisa dok ya. Dijemur bareng-bareng gitu. Hindarkan sentuhan-sentuhan seperti itu. Ini yang menduluin dokter akhirnya. Nah, Tafadhol dok. Ini pertanyaan tentang handuk. Ya itu tadi kan, penularan itu bisa dengan sentuhan, kemudian kemudian disentuh orang lain. Kita pegang, kemudian orang lain memegang benda yang sama seperti kita memegang handuk, handuknya ditumpukkan ke tempat lain. Apabila orang itu terkontaminasi, ada risiko untuk penularan ke teman yang lainnya. Kemudian teman lain itu megang, kemudian tidak sengaja menggosok mata atau makan makanan yang dimasukkan ke mulut atau apa tanpa dia mungkin mencuci tangan terlebih dahulu, itu bisa menjadi resiko untuk penularan penyakit semacam ini. Jadi sebaiknya dihindarkan. Mungkin ada solusi dengan menjemur secara berkala, jam-jamnya dipaskan gimana. Nah, ada tambahan? Monggo jika ada yang ditambahkan, dokter. Nah, berkenaan dengan handuk, sebenarnya sudah sebaiknya memang ada pelatihan, dan mungkin kalau di tingkat MTP sudah mulai dilaksanakan. Jadi salah satu yang dilakukan adalah PHBS yang saya sebutkan tadi. Disebutkan tadi kan tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Itu salah satu dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, berkaitan dengan coronavirus juga ini. Yang kedua, etika batuk dan bersin. Itu sudah terpampang di brosur dan pamflet. Tafadhol antum praktekkan bagaimana berbatuk dan bersin yang baik. Nah, kemudian itu juga ada etikanya. Kemudian tak kalah penting juga mengenai peralatan harian kita. Salah satunya tentang handuk. Handuk itu kapan dilakukan penjemuran. Nah, jadi handuk itu ada tata aturannya. Tidak habis pakai langsung digeletakno, atau ditaruh di mana, tapi tetap harus dijemur, kena sinar matahari. Virus corona akan lebih cepat mati jika dia kena sinar matahari langsung. Jadi kalau habis mandi, diusahakan jangan dijemur di bawah pohon atau tempat yang teduh. Diusahakan penjemuran di bawah matahari langsung. Yang kedua, penggantian handuk harus juga rutin santri. Tidak sebulan tidak pernah dicuci. Ya, handuk jangan hanya satu. Minimal sepekan sekali harus diganti. Diganti ini dicuci, nanti yang satunya digunakan. Demikian. Jazakumullah khair, Dokter Jamil dan Dokter Dedi. Ini yang demen ikan bakar banyak dok. Tadi kan bolehkah dibakar setelah direbus sampai masak. Sekarang ada pertanyaan, afwan Ustadz, afwan dokter, mau tanya apakah boleh membakar ikan namun sebelumnya sudah digoreng terlebih dahulu. Rupanya memang demen bakaran ini. Nah, Allahu alam itu jadi kayak apa itu habis digoreng dibakar. Allah yahdik. Nah, ada saran juga, dan saran ini ternyata sudah termasuk dalam kebijakan yang belum tersampaikan, yaitu terkait pos jaga. Disarankan di sini bagaimana kalau pos jaga juga para penjaganya disediakan masker, ya, disediakan masker. Nah, kemudian para penjaga pos sering bermuamalah dengan pengantar pos, ya. Penjaga pos sering bermuamalah dengan pengantar pos dari luar yang membawa paket atau Gojek, Grab dan semisalnya. Nah, bahaya itu penjaga pos. Nah, ya, waduh, akhirnya nggak ada yang mau jaga pos. Nah, maka dari itu tadi salah satu kebijakan yang disepakati oleh asatidzah dan tim dokter adalah pos jaga termasuk area publik yang harus mendapatkan proses pembersihan rutin
Satu, tempat-tempat duduk mereka. Ini pertama, tempat yang disentuh-sentuh. Kedua, tadi pakai masker dalam kondisi-kondisi tertentu, nanti akan ada penjelasan lagi insyaallah. Kemudian setiap orang yang datang juga akan dihimbau, ya nanti akan ada banner-banner, dan ini meliputi makshof. Orang yang datang diminta untuk melakukan CTPS atau setidaknya alat semprot pembersih, disinfektan tangan. Ya, nanti disemprot sebanyak 2 kali, digosokkan, selesai, baru diterima barangnya. Ya, dan nanti akan ditulis banner, nggak boleh melanggar, ini aturan di pondok. Nah, ya, aturan di pondok. Begitu juga sales-sales dan supplier-supplier makshof, itu nggak boleh melakukan apapun kecuali setelah mencuci tangannya melalui proses CTPS. Nah, atau melalui alat semprot tadi, apa namanya itu, hand sanitizer. Iya. Nah, barakallahu fikum. Itu akan dilakukan. Ikhwan yang mau masuk makshof juga demikian, akan melakukan CTPS di depan makshof yang akan disediakan. Nah, atau akan digantikan dengan sementara waktu dengan itu tadi, hand sanitizer yang disemprotkan 2 kali kemudian digosokkan. Ya. Antum kalau mau tahu bahwa yang kita lakukan ini perkara besar, ya, bukan perkara ringan dan bukan biaya murah. Beberapa rumah sakit ternama di beberapa kota sudah dihimbau oleh pemerintah tetap nggak melaksanakan. Hand sanitizer-nya itu kosong dari isinya karena biaya. Ya. Bayangkan antum, rumah sakit loh ini, yang sudah ternama dan luar biasa, lumayan besar, itu tidak melakukan ini. Nah, entah pertimbangannya, kemungkinan besarnya masalah biaya gitu dok ya. Masalah biaya. Kita, ma'had kita insya Allah akan melakukan dan sudah mulai. Berarti ma'had kita lebih kaya. Semoga kaya iman, kaya takwa, walaupun itu fi makrahina wa fi usrina. Dalam kondisi kitanya sulit mewujudkan, tapi karena akidah dan manhaj menjadi ringan dan menjadi murah bagi kita, karena kita melaksanakannya dengan dorongan akidah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, maka sekali lagi nanti akan ada proses itu. Nah, di makshof, di pos jaga, biidnillahi ta'ala. Ada yang perlu disampaikan. Kemudian juga itu sudah dibentuk penanggung jawab, termasuk helm. Jangan gonta-ganti pinjam helm. Ya, diharapkan ikhwan punya helm sendiri-sendiri. Nah, diharapkan ikhwan punya helm sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian juga kepada para orang tua, para suami, ya, mohon untuk juga melakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, tindakan-tindakan preventif. Anda sebutkan para suami, bukan para wali santri sekarang. Ketika pulang ke rumah, mohon jangan menyentuh apa-apa dulu, kecuali setelah melakukan apa? CTPS. Masuk ke rumah, assalamualaikum, istri mau berjabatan tangan, sabar dulu, cuci. Istri di rumah aman insyaallah. Ya, insyaallah aman biidznillah. Nah, walaupun tetap dihimbau melakukan CTPS kan gitu dok ya. Nah, tapi suami yang pulang dari luar, dari pondok, dari masjid, dari pasar, ya, barakallahu fikum, mohon melakukan apa? CTPS. Kesian orang rumah, kesian keluarga. Ini juga yang dihimbau. Anak-anak juga tadi sudah dihimbaukan dilatih melakukan hal tersebut. Nah, terkait PHBS, pola hidup apa? Bersih dan sehat. Nah, ini penting. Insya Allah sudah dijelaskan di madrasah dan di beberapa kesempatan oleh tim dokter, dan juga melalui apa namanya pengumuman grup-grup himbauan di grup-grup. Insya Allah sudah dilakukan, diberi contoh-contoh, mohon dilaksanakan. Termasuk menjaga kesehatan melalui suplemen-suplemen. Nah, melalui suplemen-suplemen. Penanggung jawab di pondok, para musyrif,
Mohon para tim logistik dan yang lainnya diseriusin ini. Ya. Suplemen murah tapi efektif. Gitu ya. Murah tapi dia betul-betul berfungsi. Nanti akan dijelaskan oleh dokter. Nah, minuman yang menambah sistem imun, sistem kekebalan tubuh, minuman yang menambah energi, kekuatan tubuh, stamina, itu penting untuk dilakukan. Nah, barakallahu. Oh, itu mahal? Enggak, insyaallah enggak mahal. Yang penting sabar. Nah, monggo mungkin tim dokter bisa menjelaskan terkait suplemen-suplemen yang bermanfaat. Berkenaan dengan suplemen yang dianjurkan, sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan beberapa rekomendasi tumbuhan asli Indonesia yang bisa digunakan sebagai antisipasi atau preventif untuk virus corona, dan bukan juga untuk virus yang lain juga sebenarnya. Tapi beberapa penelitian sudah pernah membuktikan bahwa zat ini itu pernah diteliti untuk virus yang mirip, yaitu corona yang tipe yang pertama dulu. Nah, di Indonesia yang pernah diteliti yaitu kandungannya kurkumin. Kurkumin yang ini banyak dikandung di semacam kunyit, temulawak, jahe, serai, atau juga meniran. Itu kandungannya cukup banyak kurkumin. Di samping suplemennya lain juga bisa digunakan yang meningkatkan kekebalan atau imunitas, semisal madu atau habatus sauda juga bisa digunakan. Untuk tata aturannya lebih detail mungkin bisa nanti kita informasikan lebih lanjut. Yang jelas beberapa jenis ini sangat membantu untuk peningkatan kekebalan dan untuk pencegahan virus. Dan insya Allah membikinnya juga tidak susah. Misalkan bikin temulawak, antum campur dengan kunyit, campur dengan jahe, campur dengan serai, jadi satu pun insya Allah nggak apa-apa. Tidak ada pantangan, asalkan temulawaknya jangan banyak-banyaknya, jadinya pahit dan getir. Tapi untuk konsumsi insya Allah bagus juga. Bisa juga ditambahkan yang anak-anak kan kadang-kadang senang yang asam-asaman, bisa ditambahkan asam atau asam yang tua, itu juga bisa ditambahkan sebagai langkah anak biar senang. Kadang kalau cuma kunir atau temulawak kadang mereka kurang suka. Di samping juga yang perlu diperhatikan adalah suplemen yang kandungan proteinnya tinggi, baik ikan maupun daging maupun sejenisnya, atau juga kandungan vitamin C yang tinggi, misalkan buah-buahan atau jeruk misalkan. Yang cukup tinggi tapi cukup murah itu jambu merah, itu per kilonya sangat murah, itu sangat tinggi juga kandungan vitamin C nya. Itu suplemen yang tidak harus mahal, herbal yang mahal, tapi cukup antum bisa cari di pasar atau toko buah, insya Allah ada dan harganya tidak mahal gitu. Nah, jazakallah khair Dr. Jamil. Ada beberapa pertanyaan, antara lain, apakah penggunaan termometer kepada setiap orang yang akan diperiksa akan menimbulkan potensi penularan virus? Betul, bisa. Terus tadi dikatakan mau pakai termometer. Iya, tentunya. Itu akan melalui proses yang tadinya dinamakan apa? Disinfeksi. Jadi setelah dipakai oleh si fulan, gak langsung ganti kepada ilan. Si A langsung pindah kepada B, kan gitu dok ya? Akan melalui proses dibersihin dulu, gitu dok. Nah, monggo silakan. Jadi untuk penggunaan yang bergantian semacam itu kita insya Allah mulai udah antisipasi sebelumnya untuk kita desinfeksi dengan namanya apa,
kapas alkohol atau semisalnya, ya. Jadi begitu habis dipakai nanti kita bersihkan. Jadi untuk menghindari terjadinya yang disampaikan tadi, penularan itu tadi. Ada pertanyaan, Dok. Apakah boleh kita menumpang tempat tidur teman di asrama atau duduk-duduk tiduran? Ya. Boleh nggak, Dok? Ahsan, untuk sementara kondisi saat ini dihindari dulu. Ya, kita nggak tahu teman kita kena virus apa bukan. Meskipun bukan corona, itu potensi penularan bisa terjadi. Jadi virus corona itu keluhannya sebenarnya kayak pilek biasa. Namanya juga virus kayak influenza. Keluhannya ya ada gemberebek atau agak panas atau sumber, atau bahkan tidak ada keluhan panas sama sekali. Kadang cuma meler sedikit atau batuk atau nyeri tenggorokan. Jadi kayak flu-flu biasa. Bahkan adanya namanya yang karier. Jadi tidak mengalami gangguan sama sekali. Tidak ada gejala. Tapi dia bisa menularkan penyakit ini ke orang lain. Makanya peristiwa yang di Italia dulu, yang sekarang ini kan jadi peristiwa yang luar biasa. Jadi sampai lockdown satu kota. Jadi istilahnya kota itu tertutup udah. Sekolah libur, orang yang keluar dari suatu kota nggak boleh keluar dari kota tersebut. Orang yang dari luar tidak boleh masuk, sampai sedemikian parahnya. Salah satu yang dianalisa saat itu adalah anak-anak muda yang secara teori dan kenyataan anak-anak muda itu tidak rentan sakit. Ketika flu ya biasa aja, tidak sampai menimbulkan kematian. Karena kematian rata-rata di atas usia 40 tahun, 50 rata-rata 50, 60 yang dengan komplikasi. Sehingga dengan mudahnya, karena berprinsip seperti itu, dengan kemajuan teknologi, mereka punya ilmu, mereka bermudah-mudahan. Yang ketika saat itu pemerintah kota sudah melarang untuk keluar dari rumah di kota tertentu, atau keluar dari ke kota lain, itu anak-anak muda ini, yang saya kena gini aja nggak apa-apa, paling ya batuk pilek biasa. Dia malam-malam bergadang berkumpul, kemudian juga rekreasi ke tempat lain. Nah, yang tempat yang dituju oleh anak-anak muda ini, yang dulunya steril, tidak ada virus corona, akhirnya banyak terjadi yang virus positif. Banyak juga yang meninggal dari orang-orang tua yang ada di sana, padahal dia yang sakit sendiri, yang pembawa virus, tidak ada keluhan apa-apa. Ketahuannya dia pengidap virus setelah dia kecelakaan ketika main jet ski atau apa. Ketahuan tim medis, ternyata dicek, ternyata KTP-nya di daerah mana gitu, kota A. Yang ternyata di situ sudah dilakukan isolasi sebenarnya, karantina. Nah, tapi dia nekat dan ternyata dia positif. Akhirnya di tempat wisata itu semua banyak yang kena, orang-orang tua banyak yang akhirnya meninggal tersebabkan oleh orang ini. Makanya bisa tidak bermudarat ke dirinya, tapi bisa memudaratkan orang lain. Dan itu harapannya bagi kita semua untuk peduli, untuk bagi kita, keluarga kita, dan juga orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Ini mungkin penting, Dok, ya, digambarkan tentang virus corona ini. Mungkin ada yang memahami kalau orang terjangkit virus ini ada tanda-tanda fisik yang nampak, misalkan jari jemarinya pada copot, ya, tiba-tiba giginya lepas, ya kan, matanya tiba-tiba gini. Enggak, tadi sudah dijelaskan kan, Dok, ya, bahwa terusus anak muda nih seperti antum-antum ini, ketika kena virus corona, maaf, Dok, ya, sedikit ngulas ya. Nah, dia merasa sehat, tidak ada virus flu-flu sedikit, olahraga main, tidak ada masalah dia. Nah, merasa sehat. Ketika dinasihatin, ya akhi, CTPS, CTPS itu orang yang anak sehat kok. Diajak salaman, misalkan ditolak. Kenapa ditolak salaman? Anak sehat ya akhi, ini siap ini sudah. Dia nggak merasa gitu loh. Seperti tadi anak muda di Italia itu ya. Nah, dia mengiranya flu biasa
Oh, anak sering gini. Sehat dianya, tidak ada masalah. Bisa saja sembuh mungkin dianya juga ya. Bisa saja dianya sembuh. Ya. Tapi dia melanggar aturan dan himbauan pemerintah. Dia seenaknya berinteraksi, akhirnya menularkan kepada orang lain. Yang orang lain itu secara kekebalan tubuhnya tidak seperti anak muda. Tiba-tiba sudah paru-parunya begini, ininya begitu, mati. Yang itu juga mati. Nah, ba'dallah azza wa jalla, tentunya semua dengan takdir Allah. Sumbernya adalah anak muda tadi yang merasa sehat. Jangan dikira kayak tipes kemudian lemos, nggak bisa apa-apa gitu. Enggak, belum tentu. Pilek biasa flu. Nah, maka dari itu semua orang di antara kita yang merasa bertanggung jawab, merasa barakallahu fikum punya kepedulian terhadap lingkungan, ya, mohon beberapa himbauan ini benar-benar dilaksanakan. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menakutkan ini, Dok. Nah, saya lihat cukup menakutkan, yaitu ini monggo kalau dikira jangan dijawab sekarang, jangan. Mukadimahnya saya bilang menakutkan. Nah, ini khawatir nanti masuk dan nilainya mundur. Ya, monggo Dok. Ini ada pertanyaan, dokter akan menjawab. Apa pertanyaannya, Dok? Anak takut jawabnya. Apa membacanya? Foto langsung. Di sini sebutkan bagaimana solusi menghadapi uang yang beredar yang digunakan untuk jual beli. Ya. Nah, uang itu apakah itu bisa menjadi sarana? Nah, gimana, Dok? Monggo. Barang-barang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi media, atau dia bisa menjadi tempat virus itu berdiam diri. Jadi ada di baik itu logam, kayu atau yang lainnya. Nah, termasuk juga uang, kertas juga. Kertas, uang logam. Itu salah satu yang berpotensi untuk penularan juga. Makanya pentingnya adalah kita melakukan CTPS. Jadi setelah apapun lah, makanya di anjurannya ketika antum mau memegang hidung, mau memegang mata, mau memegang mulut, diusahakan CTPS dulu atau pakai hand sanitizer. Nah, bagi yang praktis itu kadang mengantongi hand sanitizer. Jadi sebelum megang dia sudah punya di kantong saku. Tinggal baru megang hidungnya atau ucek-ucek matanya. Jadi itu salah satu yang insya Allah cukup efektif. Kalau petugas Maksof gimana, Dok? Selama dia nggak megang hidung mulutnya, mudah-mudahan sambil berdoa mudah-mudahan tidak tertular. Maksof kan terus nih. Iya. Terus gitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Yang jelas ketika hand sanitizer atau CTPS dilakukan, harapannya itu salah satu langkah preventif yang cukup efektif dalam mencegah penyebaran. Termasuk penggunaan HP tadi, santri misalkan, itu tetap ada disinfektannya. Kemudian dilakukan lagi penelponan, nanti dikasih disinfektan lagi. Dan jangan lupa sebelum pakai cuci tangan dulu. Ya, jadi jangan ambil langsung HP ya. Diusahakan sebelum megang HP dipastikan di disinfektan dulu. Tangan kita juga jangan lupa cuci tangan lebih dahulu. Nah, jadi intinya yang termasuk paling penting memperhatikan dan menseriusi CTPS gitu, Dok ya. Termasuk ummahat yang mungkin belanja ya,
beli sayur dan yang lainnya, usahakan diingatkan oleh para suami untuk melakukan apa? CTPS. Baik saat akan berangkat, karena mungkin saja dia justru yang ini. Jangan punya perasaan nanti saya ketularan ya, nanti hati-hati. Loh, keliru. Jangan-jangan kita yang. Nah, tadi saya ditelepon oleh salah satu panitia daurah di luar pulau yang memaksa untuk anak tetap datang. Ustaz nggak enak sama takmir Masjid Agung, sudah di lobi. Nanti Ustaz gini aja, sudah daurahnya nggak usah, khutbah Jumatnya aja, ini itu maksa. Nah, terus yang satu ustadznya mengatakan, Ustaz daerah kita ini nggak ada ini apa, nggak termasuk wilayah ini, insya Allah aman daerah kita. Maka anak jawab, antum aman insya Allah. Loh, kalau anak datang membawa penyakit menular itu gimana? Baru mikir dia. Anak orang asing datang ke tempat antum yang steril, ya. Ana yang membawa penyakit menular itu gimana? Baru mikir ya. Iya ya. Nah, maka dari itu sudah ana bilang batalkan semuanya. Kirim salam kepada takmir Masjid Agung, batal. Gitu. Jadi sekali lagi penting kepada umat kita yang belanja untuk melakukan CTPS ketika akan berangkat dan ketika akan pulang. Ya, buka kaos tangan. Lu kan sudah pakai kaos tangan. Gimana jawabannya, Dok? Ini langsung ke timnya. Sudah pakai kaos tangan, Dok. Berarti aman kan, Dok? Kaos tangan apa, Dok? Kaos tangan, sarung tangannya Ummahat itu. Ummahat. Aman sudah. Tetap dia potensi kan di situ kan Ustaz. Tidak menjamin sarung tangannya itu steril juga, Ustaz. Satu. Aduh, yang kedua itu lubang-lubang pori-porinya juga cukup besar juga. Nah, virusnya sebesar apa? Nyamuk sebesar. Bukan sebesar nyamuk ya, atau sebesar lalat. Memang super kecil dan seperti mahkota itu sangat kecil potensi. Makanya ketika menggunakan masker itu pun ada standarnya. Tidak sembarang masker atau masker habis dipakai dicuci demikian besok dipakai lagi, itu enggak standar. Itu mesti ada lubang-lubang itunya maskernya. Seperti itu. Jadi lubang masuknya itu bisa jadi misalkan dari kain dan sebagainya yang pori-porinya juga lebih besar. Pori-pori sarung tangannya itu iya. Bisa berpotensi. Jangan dikira bahwa virus corona itu kayak laron gitu. Besar gitu, enggak. Nah, ya. Jadi sekali lagi itu penting diingatkan kepada para suami. Termasuk banyak pertanyaan mirip-mirip. Tolong dikiaskan sehingga nggak terlalu banyak kertas ini. Bagaimana kalau saling meminjam sendal? Ya, kurang lebih dikiaskan dengan tadi. Ya, dikiaskan dengan yang tadi. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang perlu diingatkan lagi, ya, ikhwan. Nah, apakah pengirus atau pengidap, ya, apakah pengidap COVID-19, ya, ini virus corona ini yang telah sembuh bisa terjangkit kembali? Naudzubillah, sudah ada yang kena, Pak? Kok ada pertanyaan ini? Nah, gimana, Dok? Itu sudah ada pasiennya bahwa dia sudah negatif, jadi dia positif dari virus corona, positif virus corona. Kemudian dideteksi 2 kali biasanya. Itu sudah negatif, 2 kali pemeriksaan negatif. Selang berapa hari itu ternyata dia positif lagi. Bahkan ada yang sampai meninggal juga setelah serangan yang kedua. Dan ini salah satu analisa dari ilmuwan bahwa mudahnya atau kemampuan mutasi dari virus. Sebenarnya kalau dalam jangka waktu yang pendek itu kalau kena virus dia punya kekebalan. Jadi ketika ada virusnya masuk lagi dia punya zat antibody yang akan melawan. Bisa jadi kondisinya saat itu lemah atau bisa jadi virus ini bermutasi, yaitu berubah bentuk yang tidak dikenali lagi oleh tubuh. Beda dengan kayak orang punya sakit cacar misalkan. Itu kan secara teori kan seumur hidup dia kalau sudah kena sekali tidak terkena lagi. Inilah. Tapi kalau yang virus ini yang beberapa kejadian itu ada yang berulang. Maka ini cukup
perhatian juga. Dia punya banyak jurus rupanya. Virusnya. Ini Dok, ada pertanyaan penting terkait tulab ini. Apakah virus ini bisa menyebar lewat air di ember bekas mandi orang lain? Gimana Dok? Intinya semua media diharapkan itu steril ya. Jadi tidak boleh bergantian. Kalau ada air pun harus, kalau di bak mandi, nanti di bak mandi itu atau di kamar-kamar nanti itu nanti ada sterilisasi, terutama di kamar mandi. Nanti di kamar mandi itu ada sterilisasi, bukan hanya di kosek di bawahnya, juga ada semacam kayak fogging atau semprotan lah, bukan fogging, semprotan disinfektan yang intinya akan membunuh virus atau kuman yang ada di sana, dan akan berkala minimal 2 kali dalam sehari. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, itu ada yang sampai 5 kali sehari. Itu harapannya media penularannya akan terputus. Ada 2 pertanyaan yang Anda anggap penting, bisa mendapatkan bimbingan dari tim dokter karena terkait dengan semua kita. Yang pertama adalah bagaimana atau apakah setiap yang akan berwudu, di mana dia akan mencuci mukanya, mengusap mukanya dengan air, apakah dianjurkan untuk CTPS dulu sebelum berwudu? Dia dari pasar, dia dari mana, berinteraksi sana sini, kemudian mau berwudu. Apakah dianjurkan untuk CTPS dulu, cuci tangan pakai sabun? Gimana dokter kita? Jadi setiap langkah atau perbuatan kita yang akan memegang hidung, mulut atau mata diusahakan melakukan CTPS. Makanya di tempat-tempat wudu yang akan masuk itu atau kamar mandi diusahakan ada sabun. Misalkan kayak di masjid kita itu, karena lihat tadi memang belum ada. Tapi ya kalau yang di tempat atas tempat wudu sudah ada sabun mandi. Dan diusahakan ketika mau memegang termasuk wudu, kalau bisa ada CTPS dulu. Dan harapannya ini juga diberlakukan di keluarga-keluarga. Saat ini karena lagi digalakkan pemerintah CTPS, sehingga sabun-sabun yang mengandung anti kuman laris manis, bahkan harganya melambung. Padahal himbauan dari pemerintah tidak harus sabun yang mengandung anti kuman. Antum pakai sabun biasa, sabun cair ya, sabun biasa yang notabene ada yang untuk kecantikan atau untuk apa itu, yang bukan mengandung anti sebut nama aja Dok, yang biasa kayak apa, yang anti kuman kayak apa, biar paham. Ini nggak paham biasa. Kayak apa biasa itu nanti gitu. Nyebut merek nggak apa-apa, sudah terpaksa. Nah, yang biasa tuh kayak atau seperti Lux dan sejenisnya gitu. Ya, itu sabun biasa, boleh dipakai gitu kan Dok? Nah, bisa mengatasi dan efektif. Nah, yang mengandung anti kuman semisal enggak apa-apa, Lifebuoy atau Dettol gitu. Dettol misalkan. Enggak harus seperti itu. Nah, ya, tidak harus bagi yang tidak mampu. Sabun-sabun yang ada sudah mengatasi. Nah, jadi kesimpulannya Dok, kalau mau berwudu ya, diusahakan CTPS dulu. Diharapkan melakukan cuci tangan pakai sabun. Ini yang lihat penting karena mengenai kita semua. Berikutnya pertanyaan Dok, masih terdengar di sana sini di pondok ini suara batuk. Ya, suara batuk. Ya. Ini juga sama loh, sarana loh ini. Anak mulai tadi nerima. Nah, iya Dok ya. Nah, tapi mudah-mudahan aman. Insyaallah antum sehat semua. Nah, barakallahu fikum. Batuk di sana sini Dok.
masih kedengaran bersin. Ikhwan sholat masih ada yang bersin sana sini. Tapi mereka nggak pakai masker atau yang lainnya. Bagaimana nasihat Pak Dokter? Kalau kita mau mengikuti anjuran dari pemerintah, dari Walil Amr, itu salah satu anjuran yang tadi disebutkan Dr. Dedi tadi, itu memang menggunakan masker. Bahkan diwajibkan bagi institusi pendidikan untuk menyediakan masker untuk pendidikan. Tapi kalau antum semua ya bawa dari rumah. Kalau yang selain tulab, bawa dari rumah bawa kan sendiri. Diusahakan demikian. Kemudian tak kalah juga keluhan panas juga. Kalau ada panas, batuk pilek udah ahsan di rumah. Jadi dihimbau yang batuk-batuk atau flu untuk sholatnya di rumah. Kalau ada batuk-batuk dia tapi tidak flu, harapannya pakai apa? Masker. Jangan menganggap remeh. Oh batuknya batuk biasa aja kok. Itu jangan. Nah, pakai masker ya akhi. Nah, tulab juga demikian. Barakallahu fikum. Apakah boleh menjenguk kawan kita yang sedang sakit di UKS? Gimana dok? Sementara? Itu nanti sementara kalau saat ini mungkin atau kita lihat sebenarnya kan dari tim medis itu sudah memberikan arahan. Jadi kenapa sih ada di UKS? Itu penyakitnya kan banyak Ustaz. Jadi ada penyakit tertentu yang memang bukan tipe menular. Misalkan asma itu kan bukan tipe menular. Jadi tidak potensi penularan. Tapi untuk saat ini orang-orang dengan asma itu kan kondisinya ngedrop atau turun. Jadi jangan sampai kita yang misalkan qadarullah ada yang terkena corona misalkan itu berkunjung kan jadi memperberat sakitnya si yang sakit asma ini. Jadi salah satu khasnya dari virus corona ini ketika dia ke orang yang punya penyakit jantung atau paru atau penyakit komplikasi yang lain itu bisa dompleng istilahnya. Jadi ketika punya sakit paru-paru sebelumnya, ketika kena virus corona, angka kematiannya akan tinggi karena akan menambah berat, menambah beban dari tubuh pasien. Demikian. Nah, baik. Jazakumullah khair. Mungkin ana rasa sudah cukup kecuali ada yang perlu ditambahkan mungkin dari asatidzah. Ya. Oh, nah, jazakallah khair Ustaz Yasir. Mengingat kondisi ini, sekali lagi tadi telah diingatkan bahwa kita sekarang sedang berbicara tentang kondisi yang sifatnya darurat. Kondisi yang tidak biasanya. Sehingga langkah-langkah yang ditempuh bahkan terkait beberapa bentuk ibadah, ada himbauan-himbauan karena memang kondisi. Nah, karena memang kondisi. Terkait itu tadi sudah disebutkan beberapa kegiatan ibadah kita, semisal jarak atau durasi waktu azan dengan iqamah mungkin akan dipersingkat walaupun tidak seperti tadi karena kita terikat atau terkejar waktu kajian ini. Begitu juga sholat-sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah kalau bisa dilakukan di rumah. Kan toh justru itu sunnahnya begitu kan? Lakukan di rumah, setelah itu datang ke masjid. Selesai zikir nggak mau dituntaskan, monggo mau keluar dulu silakan. Nah, sholat sunnahnya di rumah. Itu akan lebih baik untuk hari-hari ini insyaallah. Nah, iya. Nah, juga di antara sebab ba'dallah azza wajal terhindarnya kita atau lingkungan ini ya memiliki kemampuan dengan pertolongan Allah menolak virus ini adalah kondisi kesehatan tubuh.
Kesehatan tubuh tadi telah disebutkan antara lain dengan suplemen-suplemen makanan yang murah dan mudah didapat. Nah, asal kita sabar melakukannya. Yang kedua adalah olahraga yang cukup. Cukup itu tidak kurang dan tidak berlebihan. Stretching-stretching, perenggangan-perenggangan, ini hendaknya tetap dilakukan oleh tulab. Ada senam-senam ya, kegiatan-kegiatan olahraga yang cukup. Cukup itu artinya apa? Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, begitu juga kepada ummahat, ibu-ibu di rumah, kesian harus diajari kepada mereka beberapa bentuk olahraga ringan yang menambah kesehatan mereka. Mungkin termasuk dok ya, apa banyaknya cairan, banyak minum, itu juga menambah. Nah, banyak minum. Ya, diingatkan anak-anak di rumah dan para istri, ayo banyak minum. Nih targetnya kamu mulai pagi sampai jam 9, targetnya adalah sekian-sekian. Nanti sekian dan sekian. Sehari diupayakan sekian mililiter air. Dihimbau, kesian mereka. Nah, ya, tubuh membutuhkan cairan untuk staminanya. Nah, demikian jawabannya. Mungkin ada yang lainnya. Nah, Ustaz. Iya, nah. Nah, ini akhirnya yang jawab, Dok. Monggo, nah. Makanan-makanan yang berpotensi untuk melemahkan tubuh, misalkan menimbulkan radang atau infeksi atau yang lainnya. Kira-kira bagaimana? Untuk makanan yang bisa mengurangi imunitas atau kekebalan, itu memang diusahakan dikurangi juga. Jadi arti ini biasanya terkait dengan individu atau individual ya. Jadi bisa jadi misalkan orang yang tidak terbiasa dengan makanan tertentu atau alergi atau gampang radang ketika makan ciki atau snack. Udah, kalau sudah kayak gini, kondisi seperti ini jangan atau hindari makanan yang seperti itu. Bahan-bahan yang banyak mengandung pengawet atau perasa yang kuat, yang terutama yang tidak dianjurkan, diharapkan tidak dikonsumsi. Usahakan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Contoh makanan lain atau minuman yang mudah menimbulkan radang. Kenapa kok kita menghindar dari radang? Kenapa? Ini terutama ke anak-anak Ustaz ya. Kaitannya dengan corona ini apa gitu? Jadi kaitannya kalau anak-anak itu kan dia gampang karena seringnya Ustaz, itu kan amandel misalkan. Itu kan atau nyeri tenggorokan. Seringnya pada anak-anak ketika mereka jajan yang sembarangan. Iya, sembarangan itu sembarangan misalkan mengandung bahan-bahan yang cukup berbahaya misalkan, atau gampang menimbulkan iritasi misalkan. Contohnya? Karena mulai tadi ngejar contoh memang. Nah, karena mungkin nggak paham kalau nggak ada contoh. Tapi dokter menghindar dari contoh supaya nggak masuk dalam jarah wa ta'dil gitu lah. Nggak apa-apa dok, tafadhol, biar ngerti nih makanan yang berpotensi itu apa saja gitu lah. Nanti kalau ada tuntutan dari biar anak yang ngadepi insyaallah. Nah, mau di penjara nanti saat ya nggak apa-apa gitu. Tafadhol, apa contohnya dari makanan di rumah tangga? Misalkan apa nih? Pedes yang berlebihan kira-kira? Di antaranya adalah memang salah satu itu memang pedes yang berlebihan. Pada orang tertentu itu akan ini merugikan penjual lombok kan gitu. Terus enggak apa-apa disebut biar paham. Nah, ada juga makanan yang cukup murah itu kelihatan sekali dari warnanya. Itu warna dominan, warna yang mencolok. Kemudian rasanya kadang kalau sudah terbiasa makan misalkan coklat yang asli itu kan rasanya gitu. Itu ya ini coklat apa gula kadang kita nggak jelas. Nah seringnya ini dijual yang dijual di Maksof banyak. Makanya tadi Maksof diadakan sweeping gitu lah. Ya, jualan-jualan baik yang produksi murni pabrikan ya. Sak macamnya merek sudah tadi. Sak macamnya merek ya. Dihimbau untuk sementara anak-anak ditahan dan Maksof tidak akan menjual lagi insyaallah. Sudah taubatan nasuha. Nah,
Insyaallah. Nah, jadi anak-anak dihimbau kalau nggak beli di Maxof jangan beli di tempat lain. Ya. Nah, tadi anak sempat menanyakan ke dokter, kenapa di hari-hari ini terkait wabah virus corona kita benar-benar berupaya menghindar dari kemungkinan terjadinya radang atau infeksi di tubuh kita? Apa kaitannya dengan virus ini? Monggo dokter dijelaskan. Tadi sebenarnya sudah anak sedikit jelaskan, Zat. Jadi virus ini ketika kondisi kita radang itu sebenarnya kondisinya cukup lemah. Jadi kondisi imunitas yang turun. Nah, ini mudah sekali virus corona ini menyerang orang-orang semacam ini. Jadi, dompleng. Jadi ketika punya penyakit tertentu, infeksi tertentu atau penyakit paru tadi yang disebutkan, kemudian qadarullah ternyata virus ini masuk ke tubuhnya juga, itu akan lebih memperberat kondisi pasien tersebut. Jadi kemampuan tubuh untuk melawan virus ini menjadi melemah karena tubuh sedang konsen menghadapi radang tadi, infeksi itu tadi, tubuh sedang konsen ngadepin itu. Nah, melemah dia. Ya, sedang perang, ya. Lagi lemah ini, masuk musuh yang baru ini. Mumpung lagi konsen ke sana, tunggangin sekalian gitulah. Paham? Jadi seperti itu. Jadi makanan yang berpotensi untuk radang dan infeksi tadi disebutkan, yang warnanya mencolok, hati-hati. Ya, di Maxof banyak itu yang mencolok. Nah, kemudian baik itu pabrikan maupun kemasan ulang, ikhwan yang menjual makanan, sekali lagi nih, ya. Kemasan ulang, dia beli barang kemudian dikemas ulang, ini akan dilarang dijual di Maxof. Ya, yang sekarang sedang dihasung, ya, ini mudah-mudahan ada hikmahnya nih corona ini, yaitu meningkatkan ekonomi ikhwan. Nah, dari siapa? Ikhwan dihimbau untuk memproduksi makanan, produksi rumah tangga. Ya, akan ditampung di Maxof, tidak terkena persentase nih, subsidi lagi. Saya kurang apa? Ya, saingan-saingan antum dihentikan. Ya. Antum silahkan produksi rumah tangga di bawah kontrol, ya. Plus lagi yang naruh di Maxof atau di kantin, subsidi dari pondok tidak terkena persentase untuk pondok. Ya. Bisa dipahamin? Ayo berlomba menjual makanan yang sehat. Tidak pedas, tidak menggunakan 4P, bukan P4. Nah, 4P. Nah, 4P itu perasa, pewarna, dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, tafadhol ikhwan berkreasi. Nah, berkreasi. Nah, barakallahu fikum. Demikian mungkin beberapa himbauan, Anda pikir kita cukup sampai di sini. Semoga keterangan-keterangan ini bermanfaat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Semua yang kita lakukan dan kita ambil sebagai kebijakan ini sekedar al-akhdhu bil asbab asy-syar'iyyah wal kauniyyah. Nah, wa rabbuna yaf'alu ma yasha'. Yang kita lakukan ini sekedar menempuh sebab-sebab dan media untuk sehat. Nah, belum tentu kalau kita sudah melakukan sekian upaya ini kita selamat, belum tentu. Dan belum tentu orang yang teledor, yang bermudah-mudahan itu kemudian dia terkena virus ini, belum tentu. Jadi jangan merasa kalau kita sudah melakukan dan menempuh langkah-langkah ini aman. Pondok Jember aman, enggak. Semua itu dengan takdir Allah. Wa ma tasyaun illa yasha Allahu rabbul alamin. Nah, itu selalu kita pegang dan sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang ketentuan takdir. Nah, kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita melakukan sebab-sebab, dengan itu harapannya kulluna ma'jurun. Kita semua mendapatkan ajr. Kalau kita terkena, ada sekian di antara kita yang meninggal dunia, harapannya dia sudah menempuh langkah-langkah ilmiah, dapat pahala dan meninggal sebagai syahid.
Apa yang kita cari dari dunia ini? Daripada mati ditabrak mobil, mati kena stroke, iya kan? Lebih baik mati dalam keadaan dia meraih syahid. Dan bukan maknanya kita mengharap-harap, ya Allah kenakan virus corona kepada aku. Nah, ya. La tatamannu liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Ya. Ini tentang jihad. Jangan berharap-harap berjumpa musuh. Ya, tapi kalau ketemu lawan, jangan mundur gitu loh. Ya. Jangan kemudian kita berharap-harap, enggak. Nah, tetap upaya-upaya, sebab-sebab syar'i yang ditentukan oleh syariat apa saja. Kemudian sebab-sebab kauni terkait alam ini, langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh para dokter, kita lakukan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita, teman-teman kita, masyarakat muslim khususnya secara umum di negeri ini dan di tempat-tempat yang lainnya. Begitu, barakallahu fikum. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.